apa yang saya rasakan, saya lihat, dan juga kemudian ketidakberdayaan saya di tengah-tengah birokrasi seperti itu. Yang pertama tadi, apa yang diambil kebijakan kita itu berdasarkan pendapat. Saya setuju, karena memang ketika saya dialog dengan Kadis itu, apakah kebijakan yang diambil di daerah ini berdasarkan riset? Ternyata saya terkejut, tidak. Itu satu poin. Yang kedua, di dialog itu saya temukan juga bahwa kita tidak perlu membuat program karena kita hanya mendelivery. Ini jelas secara ilmiah, secara akademis juga PP ini sangat lemah. Nah, yang selanjutnya yang berkaitan dengan tadi ketidakberdayaan, pengawas yang dihapus itu. Kemarin Irjen itu 1 minggu di sini. Sebenarnya kan keputusan sudah diambil tadi kan, tadi apa yang disampaikan Profesor, guru penggerak itu yang nantinya akan direkrut jadi pengawas begitu. Kecurigaan skenario itu sudah kecium, tapi supaya instrumen formalitasnya itu terpenuhi, maka Irjen datang ke kita melakukan survei begitu. Bagaimana kinerja pengawas, apa efektif atau tidak. Betapa pentingnya pengawas sebagai bapak di satuan pendidikan. Fungsinya sebagai penilai dan kemudian membina itu dengan substansi mendidik. Kalau tadi siswa dididik guru dididik kepala sekolah, maka kepala sekolah dibina oleh pengawas, itu sudah hierarkinya sudah benar. Nah, pola-pola pembinaan itu yang dilupakan oleh PP ini. Pola-pola pembinaan itu. Padahal mimpi karir tertinggi dari guru itu kan jadi pengawas. Jadi mimpi karir fungsional tertinggi di pendidikan itu ya di pengawas. Dan kalau pengawas itu hilang, berarti kan menghilangkan mimpi. Dan kita dipaksa menjadi mesin-mesin global gitu. Hanya mendelivery apa yang menghasilkan nilai profit, nilai ekonomi kepada kepentingan global tanpa kemudian kita berkomitmen membangun jati diri bangsa. Baru kerasa kalau urusan sepak bola kita kalah dengan Vietnam, dengan Thailand, baru kerasa kita greget sebagai bangsa. Padahal itu tidak punya nilai ekonomi, tapi sebagai satu bangsa itu penting banget. Baru kerasa kalau kita tanpa medali emas di Olimpiade. Nah, inilah sebenarnya yang tidak pernah dipikirkan oleh Mas Menteri barangkali, bahwa faktor-faktor nasionalisme, faktor-faktor mentalitas bangsa jauh lebih penting daripada keuntungan-keuntungan pada sektoral tertentu ya. Dan saya pikir diskusi ini saya harap bisa menjadikan sumbangan batu bata pemikiran untuk menjadi fungsi kontrol bahwa kebijakan ini kalau nggak boleh dikatakan ngawur, ya harus hati-hati lah. Harus dengan hati kembali down to earth kepada budaya Nusantara. Bagaimana pendidikan itu harus dipola, bukan dibiarkan begitu saja. Karena kita punya target. Nah, seseorang yang tidak punya target itu orang gila kan. Mudah-mudahan kita yang waras ini kemudian memberikan kesadaran bahwa pendidikan kita juga harus ditargetkan, diatur visi misinya. Jangan dibiarkan seperti apa yang ada dalam PP 57 ini. Berikan satu analisa yang cukup jernih supaya nanti bisa jadi literasi kita di dalam membangun formasi kebijakan negara. Terima kasih.